Anda kembali di Kompas Petang, Saudara. Masih terkait konflik di Wadas Purworejo, Jawa Tengah. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengecam pengerahan polisi di Desa Wadas Purworejo yang dinilai berlebihan. Usman menilai pemerintah pusat hingga daerah, dalam hal ini Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, harus bertanggung jawab terkait pengerahan polisi di wilayah itu. Sementara itu, tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Muhtar Ngabalin, menilai pernyataan Amnesty soal tanggung jawab Jokowi di kasus Wadas terlalu tendensius. Untuk mengupas soal pernyataan Amnesty International Indonesia terkait tanggung jawab Presiden Joko Widodo di kasus yang terjadi di Desa Wadas, sore ini kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, dan tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Ali Muhtar Ngabalin. Selamat petang, Bang Ali dan Bang Usman. Selamat petang, Pian. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ke Bang Usman dulu. Bang Usman, Anda menyatakan ini tanggung jawab Presiden Jokowi dan Gubernur Jawa Tengah. Apa, di mana letak salah Presiden di kasus ini? Ya, sebenarnya pertama saya merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 109 tahun 2020. Yang kedua itu juga terkait dengan Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2016. Keduanya itu berkenaan dengan percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk untuk proyek pembangunan bendungan bener di Kabupaten Purworejo di Jawa Tengah. Nah, apa yang terjadi di Desa Wadas, yaitu rencana untuk penambangan andesit, itu adalah penambangan untuk keperluan proyek bendungan bener tersebut. Karena itu saya melihat arahan dari Kementerian PUPR misalnya pada tanggal 3 Februari dalam surat resminya, itu surat nomor 0401 AJ 3.4/45, itu meminta pengamanan pelaksanaan pengukuran di Desa Wadas Kabupaten Purworejo juga merupakan penjabaran dari peraturan Presiden tersebut. Demikian pula dengan surat Kementerian ATR BPN, Kementerian Agraria, di sana tertera nomor AT 0202 jam 443306 bulan Februari tahun 2002 tanggal 4 itu juga perihal permohonan personel pengamanan pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi Desa Wadas. Jadi pengerahan pasukan di sana itu bukan murni misalnya inisiatif Kapolda atau inisiatif kepolisian setempat, apalagi sampai di tingkat desa, melainkan sebuah pelaksanaan untuk menjabarkan kebijakan di tingkat pusat. Nah, kenapa saya katakan bertanggung jawab? Karena dua peraturan Presiden sebelumnya yang sudah saya sampaikan, ditambah dengan dua surat dari kementerian yang ada di tingkat pusat. Nah, kenapa juga saya katakan gubernur bertanggung jawab? Karena gubernur pula yang banyak mengambil kebijakan terkait dengan pengadaan lahan atau usaha untuk melancarkan izin penambangan di Desa Wadas, yang sebenarnya sampai hari ini amdalnya juga belum keluar. Demikian pula juga beberapa surat yang pernah dikeluarkan oleh Gubernur Jawa Tengah dari mulai 2018, misalnya izin lingkungan, atau misalnya 2020, misalnya untuk SK nomor 90 tahun 41 tahun 2018, itu juga merupakan perpanjangan dari SK yang sebelumnya, ditambah dengan tahun 2001, 20. Saya kira tanggal saya lupa tanggalnya persis, tapi itu juga merupakan satu petunjuk yang memperlihatkan bahwa apa yang terjadi di Desa Wadas itu bukan tanpa pengetahuan gubernur, melainkan juga penjabaran dari arah keputusan gubernur. Demikian pula dengan pertemuan dari kepala kantor PPN setempat dengan Kapolda yang meminta pasukan Bang Usman. pengamanan. Berarti yang Anda sorot di sini adalah pengerahan polisi hingga menimbulkan kericuhan juga di sana, dan juga penangkapan 64 ataupun 60 lebih warga Desa Wadas. Kita akan tanyakan kepada tenaga ahli utama KSP, Bang Ali. Bang Ali, ini jadi sorotan juga di masyarakat. Banyak yang mengatakan pihak kepolisian melakukan tindak kekerasan di sana hingga melakukan penangkapan. Seperti apa tanggapan Anda? Ya, pertama terima kasih ya. Beberapa statement dan beberapa pernyataan yang disampaikan oleh sahabat saya, Direktur Eksekutif Amnesty International.
bahwa kalau kita menyoroti kekuatan kepolisian negara, ya, saya ingin mengatakan bahwa dalam lembaran berita negara Republik Indonesia itu peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2009 jelas-jelas menyatakan dan mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa tidak ada satupun pasal dan ayat di situ kecuali menjelaskan bahwa fungsi dan kedudukan kepolisian negara itu adalah menjaga keamanan dan ketertiban nasional maupun menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Karena polisi itu alat negara, maka ketika Badan Pertanahan Nasional, jangan lupa loh, luasnya tanah yang mau diukur atau luas yang mau diukur itu adalah lebih kurang sekitar 124 hektar. 124 hektar yang terjadi, ya, yang harus diurus. Dan petugas BPN itu lebih kurang 70 orang. Artinya apa? Tentu saja bahwa informasi intelijen, informasi kepolisian negara jauh lebih akurat daripada apa yang didapatkan di media sosial. Sehingga saya ingin mengatakan bahwa fungsi dan kedudukan kepolisian negara hadir dalam rangka pertama mencegah, mengamankan, melindungi, termasuk di dalamnya adalah keamanan petugas maupun eskalasi massa yang terjadi antara dua massa yang saling pro dan kontra. Itu pertama. Itu sebabnya kalau Bung Usman dan kawan-kawan dari Amnesty International harus melibatkan presiden bertanggung jawab, saya kira tidak lebih dan tidak kurang saya mengatakan bahwa ini pernyataan yang sungguh sangat tendensius. Kawan saya Munardi itu dari Melabo. Kemudian ada kawan saya dari Kendari. 2 orang yang menelpon kepada saya, sama satu lagi dari Miangas. Menelpon saya kemudian menanyakan, apakah betul Presiden punya wilayah tanah di situ? Apakah betul Presiden ikut main tanah di sana? Maksud saya, Anda dapat dari mana? Coba Abang baca linknya. Itu ada pernyataan pertanggungjawaban. Yang maksud saya dengan pernyataan ini itu membuat satu makna yang bisa menyudutkan ruang publik dan membuat Bang Ali, maksud Anda artinya tidak ada tanggung jawab yang harus diemban oleh Presiden Jokowi terkait dengan ricu di Desa Wadas kemarin. Lalu saya ke Bang Usman. Bang Usman tendensius katanya. Ya tentu kalau dikatakan tendensius bisa saja itu benar kalau saya tidak punya dasarnya, kalau saya tidak ada penjelasannya. Tadi saya sudah sebutkan 2 peraturan presiden, nomor 109 tahun 2020, dan juga satu lagi nomor 3 tahun 2016, itu seluruhnya berisi tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk bendungan bener di Kabupaten Purworejo, di mana salah satu bahan untuk membangun bendungan bener tersebut itu diambil rencananya dari tambang di Desa Wadas. Jadi saya tidak mengatakan presiden bermain tanah atau bermain misalnya kepentingan bisnis tanah. Saya tidak mengatakan itu sama sekali, melainkan ada kebijakan presiden untuk percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional bendungan bener, sehingga membuat kementerian-kementerian seperti PUPR atau ATR BPN sampai dengan gubernur, termasuk juga kepala BPN tempat dan juga kepala Kapolda misalnya, menjabarkannya dengan tindakan salah satunya dengan pengerahan pengamanan yang kemarin. Nah, apa yang saya maksud dengan harus bertanggung jawab adalah misalnya Presiden menginstruksikan Kapolri untuk membebaskan seluruh warga yang ditangkap, termasuk juga menghapuskan atau mencabut pasal-pasal yang dipakai di dalam penyidikan. Karena bukan hanya pasal-pasal yang ringan yang hukumannya di bawah 5 tahun penjara, tetapi juga terdapat beberapa pasal seperti pasal 14, 15 dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 46 yang bisa mengandung konsekuensi penahanan karena ancamannya itu sekitar 10 tahun. Tanggung jawab lainnya juga adalah tarik pasukan dari desa agar warga bisa berkegiatan seperti normal kembali, bertani, memberi makan ternak, banyak ternak yang belum diberi makan, beribadah, atau anak-anak bisa bermain kembali. Tanggung jawab lainnya adalah
hentikan pencarian warga yang kini Oke, Bang berusaha Usman. menyelamatkan diri dan seterusnya. Jadi ada banyak tanggung jawab yang Bang bisa Usman, proyek dilakukan. strategis nasional ini adalah hal lain dan juga kekerasan yang terjadi kemarin adalah hal lain. Kenapa tidak pihak kepolisian ataupun pemerintah daerah saja yang jadi bertanggung jawab? Tentu tanggung jawabnya bisa dijabarkan dengan beberapa tahap. Secara politik kebijakan, yang saya maksud tanggung jawab itu ada pada presiden dan gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat. Tentu dalam konteks pertanggungjawaban hukum, misalnya atas perbuatan-perbuatan yang mengandung kekerasan atau ucapan verbal yang intimidatif, atau misalnya penangkapan sewenang-wenang, tanggung jawab hukum itu ada pada individu dari pelakunya. Bahkan bukan pada kepolisian secara kelembagaan, melainkan pada individu-individunya, karena itu merupakan perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu bukan tanggung jawab kelembagaan, kecuali secara kelembagaan, secara korporasi, ia melakukan kejahatan korporasi. Tetapi yang kita lihat di dalam penanganan di Wadas, misalnya memukul wajah warga, menangkap dengan menggunakan kekerasan, mengambil paksa dari rumah warga. Bahkan beberapa kalangan sangat khawatir karena ada dugaan kuat bahwa komunikasi mereka dihambat ketika mencoba melaporkan apa yang terjadi di Desa Wadas beberapa hari yang lalu. Mulai dari komunikasi lewat telepon seluler yang terganggu, sampai dengan pesan-pesan yang sulit berjalan, dan juga akun media sosial LBH Yogyakarta yang diretas. Oke, Bang Usman. Saya kira kita harus bedakan. Baik, terkait dengan tanggung jawab Presiden Jokowi, saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, Pak Jokowi sudah dilaporkan terkait dengan kejadian ini. Apa respons beliau? Ya, karena itulah maka kami dari kantor staf Presiden atas perintah Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko selaku Kepala Kantor Staf Kepresidenan langsung memerintahkan tim untuk bisa melakukan investigasi. Sampai sekarang teman-teman itu masih ada di lokasi. Jadi semua data yang saya pegang sekarang ini adalah data-data yang langsung di lapangan. Sehingga kami harus menyampaikan, umpama di antaranya, adakah orang yang ditangkap kemudian sampai sekarang di penjara, atau adakah senjata yang pelatuk dibunyikan di situ, atau adakah yang mati, ada yang tertembak, semuanya tidak ada. Langkah-langkah inilah yang saya menyebutkan di dalam peraturan Kepala Kepolisian negara. Tidak mungkin polisi itu sembrono melakukan tindakan-tindakan kekerasan terkait dengan tugas pengamanan di lapangan. Maka itu ada 6 tahap. Salah satu tahap yang ingin saya bacakan secara jelas, itu di huruf F dari peraturan Kepala Kepolisian Negara itu menjelaskan kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang ada di lapangan kemudian menyebabkan hal-hal yang terjadi atau tersangka atau eskalasi massa yang besar. Semua kejadian yang ada di lapangan itu tahapan-tahapannya diatur dalam peraturan kepolisian negara. Umpama kalau ada eskalasi yang pada tingkat tertentu harus ditangani oleh kepala kepolisian di kabupaten kota, atau di tingkat Polda, atau di Mabes Polri, atau pada tingkat yang eskalasi lebih besar, jatuh korban yang lebih besar, maka Mabes dan lain-lain akan bisa ini. Ini sama sekali tidak ada. Kemudian mereka yang diambil, mereka yang lari ke rumah-rumah rakyat, kemudian dikejar, dibawa ke kantor polisi, dan sekarang sudah semua kembali ke rumah. Tidak ada satu apapun yang terjadi di tengah-tengah. Makanya saya mengatakan kalau insiden ini, kalau ada kasus ini, kemudian harus dikaitkan juga dengan Presiden Jokowi, jangan-jangan nanti kucing atau kambing atau anjing ketabrak kereta, juga lagi-lagi Presiden Jokowi yang bertanggung jawab. Ini yang saya sebut, Bang Usman, ini tendensius. Tidak bagus dalam pembelajaran dan mencerahkan publik. Bayangkan orang dari Miangas, dari Melabo, atau dari Kendari telepon menanyakan saya. Artinya apa? Itu image tidak bagus. Dan dalam posisi seperti inilah kita orang-orang pintar kemudian memberikan pencerahan kepada masyarakat publik. Oke, Bang Ali, kami ke Bang Usman dulu. Bang Usman, pengerahan polisi dinilai wajar karena sudah mengikuti proses yang panjang. Menurut Anda bagaimana? Ya, kalau kita lihat di dalam, taruhlah kita pakai perkap yang tadi disebutkan oleh Pak Ngabalin.
Di sana kan juga banyak aturan-aturan yang ketat untuk misalnya petugas kepolisian menggunakan seragam, menggunakan rompi, menggunakan jaket yang bertuliskan polisi ketika misalnya bertugas di lapangan dalam konteks penggunaan kekuatan. Mereka juga harus menggunakan lencana kewenangan polisi atau memberikan misalnya pemberitahuan lisan dengan meneriakkan kata, saya polisi, misalnya gitu. Nah, cara-cara semacam itu kalau kita lihat kemarin itu tidak terjadi. Jadi ada banyak perilaku yang misalnya tidak profesional. Saya tidak mengatakan semua aparatnya. Tidak, ini beberapa aparat yang terlihat ya dalam kesaksian warga dan juga di dalam video, bahkan sudah beredar di berbagai pemberitaan media besar termasuk Al Jazeera dan seterusnya. Misalnya perilaku tidak profesional ketika mengambil tindakan pemolisian atau tindakan penangkapan tanpa menunjukkan identitas, tanpa menunjukkan lencana itu kepada warga yang ditangkap misalnya. Bahkan tanpa menggunakan pakaian resmi seperti yang disebutkan oleh Perkap tadi, entah itu rompi, entah itu apapun gitu ya. Nah, yang kedua juga kalau pemerintah mengatakan misalnya bahwa mereka yang tidak berseragam polisi bukan petugas resmi, pertanyaan masyarakat adalah mengapa aparat yang berseragam resmi justru terkesan membiarkan atau ada bahkan yang ikut-ikutan mengambil tindakan yang sama menyimpangnya. Nah, aparat juga ada yang menggunakan kekerasan yang sebenarnya tidak perlu gitu ya, memukul atau misalnya menggunakan kekuatan yang berlebihan kepada orang tua yang sebenarnya cukup satu aparat yang pegang kalau memang dia misalnya terbukti melakukan pelanggaran hukum, dibawa saja tanpa harus diperlakukan seperti kriminal. Bahkan kriminal saja itu punya hak untuk tidak dianggap bersalah sampai ia terbukti bersalah. Ada juga ucapan-ucapan verbal yang bernada intimidatif. Kita semua tahu bahwa keberadaan kepolisian, personil keamanan termasuk TNI atau Satpol di sana untuk mengamankan BPN. Tapi kita juga tahu bahwa ada warga yang menolak dan pengamanan itu juga seperti memberi pesan intimidasi kepada warga yang menolak. Ada banyak juga kesaksian warga tentang aparat yang merobek, merusak, membuang poster, termasuk juga melakukan tindakan-tindakan Bang Usman, yang sebenarnya tidak perlu. Oke, Bang Usman, satu lagi kami minta closing statement dari Anda masing-masing. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, singkat saja closing statement. Kedepannya proyek masih akan banyak, juga kita menghindari hal ini terjadi lagi. Seperti apa? Dua hal. Hal yang pertama dulu bahwa saya ingin mengatakan bahwa tim KSP bertemu dengan kepala kepolisian daerah Jawa Tengah, kemudian dengan Polres dan beberapa yang ada di sekitar situ dan pemangku kuasa kepentingan keamanan. Itu pertama ya. Data-data itu semua kami terima secara resmi dan tim juga melakukan komunikasi dan wawancara masyarakat antara pro dan kontra. Data-data yang tadi dikemukakan oleh Brother Usman tidak ditemukan di lapangan. Ya, itu pertama. Yang kedua, dua hal yang menjadi insiden besar di tengah-tengah apa yang bergejolak kemarin itu adalah antara masyarakat yang pro dan kontra terhadap lahan-lahan mereka yang telah mereka setuju untuk digunakan sebagai proyek strategi nasional. Apa yang saya mau katakan bahwa proyek ini diperuntukkan bagi masyarakat yang ada di desa, di provinsi, dan khususnya yang ada di Jawa Tengah. Bang Ali. Disitulah maka Presiden Jokowi memiliki ketetapan hati untuk menjalankan. Kita gantian ke Bang Usman sebagai closing statement-nya. Silakan Bang Usman. Saya kira warga tidak menolak pembangunan proyek strategis nasional. Dan itu bukan berada di Desa Wadas, itu ada di Desa Bener, di Bendungan Bener. Yang mereka tolak adalah penambangan di desa mereka. Yang kedua, rasanya pemerintah perlu merumuskan satu kebijakan resolusi konflik yang berperi kemanusiaan dengan menempatkan dialog musyawarah yang bermakna dengan masyarakat setempat sampai adanya persetujuan. Kalau belum ada persetujuan, dialoglah terus, tidak perlu menggunakan kekuatan apalagi kekerasan. Demikian. Kita sama-sama berharap ke depannya nanti penyelesaian masalah lebih membuka lagi pintu dialog. Terima kasih Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid dan tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin. Terima kasih sudah bergabung di Kompas TV.